Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Salsabila, NIM 21550001. Di sini saya akan melakukan crawling data YouTube dan perbandingan dari beberapa metode analisis sentimen dari hasil crawling data YouTube tadi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Big Data Analytics yang diampu oleh Ibu Adhika Pramita Widyasari. Sebelum masuk ke prakteknya atau percobaan crawling data dan analisis sentimennya, kita harus menyiapkan dulu beberapa tools ataupun bahan. Nah, tools ini juga kita nggak perlu sampai mendownload, kita hanya perlu perangkat yang terkoneksi internet saja. Kita next saja. Di sini tools yang harus digunakan atau dipersiapkan dulu sebelum mencoba crawling data dan sentimen analisis. Nah, ini kita menggunakan Google Colab. Nah, Google Colab ini nanti tools untuk pemrogramannya kita. Google Colab sendiri itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan kita bisa mengaksesnya ini via web. Jadi kita nggak perlu mendownload sesuatu. Kita cukup pakai Google Colab ini. Terus untuk tools lainnya, kita menggunakan Google Developer Console. Nah, Google Developer Console ini nantinya fungsinya untuk mengambil API key-nya, supaya kita bisa crawling data dari komentar-komentar yang ada di YouTube. Nah, terus kemudian kita juga butuh YouTube-nya sendiri, karena nanti saat crawling kita juga membutuhkan video ID, karena untuk crawling komentar YouTube ini hanya sebatas untuk per video. Jadi komentar dari satu video itu nanti yang akan di crawling. Terus kita lanjut masuk ke bahan-bahannya. Yang perlu kita siapkan sebelum itu adalah API YouTube. Nah, ini juga tadi diambil dari Google Developer Console tadi. Terus untuk video ID YouTube-nya kita bisa lihatnya dari YouTube-nya langsung. Selanjutnya kita langsung praktekkan saja. Untuk pertama-tama kita akan praktek untuk crawling datanya. Nah, sebelum crawling data kita akan mengambil dulu API key yang ada nanti di Google Developer Console. Untuk linknya nanti akan saya taruh di deskripsi. Nah, kita buka dulu ini console.cloud.google.com. Terus kemudian kita klik di bagian kotak sini. Karena saya sudah pernah buat project, maka akan langsung otomatis terpilih projectnya. Kita pilih yang di samping kotak untuk search. Kita klik ini. Nah, kalau sudah, kita bikin new project saja. Kita klik new project. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal ketikkan saja apa nama project yang kita ingin buat. Kita ketik saja contoh sentimen analisis presiden, gitu aja. Terus kemudian kita create. Nah, setelah muncul halaman seperti ini, kita langsung klik di bagian API and Service. Kita klik saja. Nah, maaf untuk project saya ini belum saya ganti. Saya ganti dulu ke yang project yang tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik di bagian ini. Enable APIs and Service. Nah, kita klik aja.
Kita tunggu. Nah, setelah muncul seperti ini, kita ketikkan di bagian search ini, kita ketikkan saja YouTube. Kemudian kita enter. Nah, sampai muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita pilih saja yang paling atas, yaitu YouTube Data API versi 3. Kita klik saja. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita tinggal klik yang enable. Kita tunggu. Nah, kalau sudah akan seperti ini. Nah, jika sudah, kita langsung membuat kredensial. Nah, kredensial ini fungsinya nanti untuk mengenerate API key kita. Kita klik saja di bagian sini. Nah, otomatis dia akan langsung YouTube Data API versi 3. Kita scroll sedikit. Nah, terus untuk bagian ini ada user data dan public data. Nah, kita pakai yang public data. Kita klik saja, kemudian kita next. Kita next. Kita tunggu sebentar. Nah, akan keluar ini, API ini. API key ini nanti akan kita gunakan pada saat crawling datanya. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita siapkan dulu untuk video ID YouTube-nya. Nah, untuk kita mendapatkan video ID YouTube, kita langsung buka saja YouTube. Kita buka saja youtube.com. Kita tunggu. Sampai selesai. Nah, kalau sudah, kita ketikkan saja. Nah, untuk studi kasus kali ini kita akan memakai studi kasus pelantikan Presiden 2024. Nah, kita ketik saja pelantikan. Nah, pelantikan Presiden 2024. Nah, kalau sudah kita pilih saja yang videonya dari Sekretariat Presiden. Ini. Kita pilih saja yang ini. Nah, kemudian kita pause saja videonya. Karena yang kita butuhkan itu adalah yang di bagian atas sini. Yaitu video ID-nya itu adanya di setelah tanda sama dengan. Ini saja yang kita copy nantinya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan dua hal tadi, yaitu API key dan video ID YouTube-nya, kita langsung saja masuk ke proses scrollingnya. Nah, di sini saya sudah ada untuk kode Google Colab-nya. Nah, untuk teman-teman nanti bisa search saja di Google, yaitu Google Colab. Kemudian bisa new notebook. Nanti semisal ini kita buka. Nah, kita buka, kita tunggu dulu. Masih loading. Nah, ini nanti sebentar. Nah, sampai muncul seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin membuat yang baru, bisa
klik di bagian New Notebook ini. Nah, karena saya sudah ada kodenya, saya langsung buka saja yang ini. Nah, ini jika sudah terbuka, kita langsung klik saja yang ini, kita langsung run di bagian ini. Jika mau di pause dulu untuk mengetikkan kodenya, silakan. Kita langsung run. Nah, kita tunggu dulu. Sampai prosesnya selesai. Nah, jika prosesnya ini sudah selesai, kita lanjut ke proses kedua. Nah, untuk proses kedua ini fungsi untuk crawling komentarnya, kita langsung run saja. Nah, jika sudah selesai, kita scroll lagi. Ini. Nah, pada bagian ini kita membutuhkan API key sama video ID. Jadi kita kopikan dari yang tadi. Dari sini. Nah, ini kita copy saja. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke yang tadi. Kita paste di bagian sini. Langsung kita paste saja. Nah, kalau sudah, untuk bagian video ID ini digantikan dengan video ID yang ini tadi, di copy, kemudian kita kembali lagi ke sini, kita pastekan di bagian sini. Nah, kalau sudah, bisa langsung di run saja. Ditunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika prosesnya sudah selesai, kita scroll ke bawah lagi. Nah, ini kita akan masuk ke proses mengubah hasil crawlingnya ke data frame atau dalam bentuk tabel agar mudah dibaca. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita scroll lagi. Ini untuk simpan hasil crawlingnya ke dalam file CSV. Nah, ini untuk datanya di YouTube Sekretariat Presiden. Untuk komentarnya ada sekitar 1536 data yang bisa kita crawling tadi. Kemudian ini masuk ke simpan hasil crawlingnya. Kita masukkan saja ini untuk penamaan filenya, yaitu pelantikan presiden 2024.csv. Kita langsung run saja. Nah, jika sudah selesai, untuk melihat filenya yang telah tersimpan, kita bisa klik saja di bagian icon file ini. Kemudian kita klik. Nah, untuk hasilnya akan tampil di sini. Selanjutnya kita bisa klik download saja untuk mendownload filenya untuk masuk ke proses selanjutnya, yaitu analisis sentimennya. Nah, setelah kita download filenya tadi, selanjutnya kita akan langsung masuk ke proses sentimen analisisnya. Kita langsung masuk saja. Di sini saya sudah punya kodenya. Kita langsung coba saja. Nah, sebelum masuk ke situ, ke proses implementasi metodenya, kita upload dulu file untuk
yang akan kita lakukan sentimen dari yang hasil kita download tadi. Nah, caranya kita klik di bagian sini, upload to session storage. Kita klik saja, kita tunggu. Nah, jika sudah kita cari tadi file download kita klik bagian download, kemudian kita cari yang tadi. Nah, ini kita klik saja, kemudian kita open. Nah, kalau muncul warning seperti ini, kita klik OK saja. Nah, jika sudah, sebelum masuk ke proses sentimen analisisnya, kita akan melakukan labeling datasetnya. Labeling yang misalkan dia komentarnya ini masuk ke netral atau ke negatif atau positif. Nah, kita bisa lakukan itu. Cara yang pertama, setelah itu kita harus copy paste untuk filenya ini. Kita klik bagian titik 3 ini. Nah, kemudian kita pilih yang copy paste. Setelah copy paste, kita pastekan di bagian yang ini, data pd.read csv untuk load datasetnya. Kalau sudah, kita paste saja. Kemudian kita langsung run saja jika sudah. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah, datanya itu tadi akan tersimpan di bagian file sini dengan nama pelantikan Presiden 2024 labeled atau yang sudah terlabeli. Jika sudah mendapatkan ini, kita bisa langsung masuk saja nanti ke metode-metode untuk analisis sentimennya. Nah, setelah kita mendapatkan file yang sudah di-labeling, data yang sudah di-labeling, selanjutnya kita langsung masuk saja ke proses analisis sentimennya. Untuk yang pertama kali, kita akan mencoba analisis sentimen untuk metodenya naive Bayes. Nah, ini dari codingannya ini. Nah, yang perlu kita ganti di sini adalah ini. Di bagian load datasetnya, load dataset itu disesuaikan dengan path-nya ini. Caranya masih sama, yaitu diklik titik 3, kemudian di copy path. Jika sudah, dipastekan di bagian sini. Kita langsung paste saja. Jika sudah, bisa kita langsung klik run. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Kita scroll ke bawah untuk melihat hasilnya. Nah, untuk hasil dari naive Bayes ini, kita sentimen analisisnya adalah akurasinya di 64,94%. Selanjutnya kita coba lagi untuk dengan metode yang lain, yaitu decision tree. Nah, yang diganti tetap sama di bagian load datasetnya sesuai dengan path ini tadi, path data yang sudah di labeling. Jika sudah diganti, kita klik run saja. Nah, jika sudah, nah kita lihat hasilnya ini. Untuk decision tree, akurasinya adalah 0,974 dan seterusnya.
Selanjutnya kita akan coba lagi untuk sentimen analisis dengan neural network. Nah, caranya masih sama, yang perlu kita ganti adalah di bagian data path-nya. Sesuaikan dengan yang ada di bagian file sini. Nah, jika sudah sesuai, kita bisa klik run saja. Kita scroll ke bawah. Nah, ini untuk hasilnya. Dan untuk neural network, tes akurasinya ini adalah 0,77. Selanjutnya untuk metodenya kita menggunakan KNN. Nah, ini KNN. Untuk yang diganti juga sama di bagian data path. Sesuaikan dengan yang ada di files kita. Kemudian jika sudah sesuai, kita klik run saja. Nah, jika sudah, hasilnya ada di bawah sini. Nah, untuk akurasinya itu sekitar 0,769. Nah, ya, untuk hasil sentimen tadi, yang neural network dan KNN ini juga tersimpan dalam file CSV yang ada di files. Kemudian kita lanjut saja langsung ke metode yang selanjutnya, yaitu SVM. Nah, kita ganti juga di bagian yang sama, yaitu di file path. Jika sudah sesuai, kita klik saja run. Nah, hasilnya ada di bawah sini. Nah, untuk SVM itu akurasinya di 0,9285 dan seterusnya. Kita lanjut saja. Untuk metode yang terakhir di sini kita pakai namanya deep learning. Nah, untuk deep learning juga sama, yang diganti adalah di bagian sini, di file path-nya. Jika sudah terganti, bisa langsung di-run saja. Nah, untuk run deep learning ini cukup lama, karena prosesnya lama. Mungkin kita cut saja langsung ke prosesnya selesai. Nah, jika prosesnya sudah selesai seperti ini, kita langsung lihat saja dari hasilnya, hasil akurasinya. Untuk hasil akurasi deep learning ini menghasilkan tes loss-nya itu 0,578 dan seterusnya, dan tes akurasinya itu di 0,892 dan seterusnya. Dari ke-6 metode ini, berdasarkan akurasinya, itu yang paling terbaik atau yang paling baik itu adalah metode decision tree. Metode decision tree. Kenapa? Karena nilai akurasinya ini adalah yang paling tinggi, yaitu 0,974 dan seterusnya ini. Nah, untuk yang kedua dan ketiga itu ada metode SVM dan deep learning yang paling tinggi.
akurasinya. Setelah decision tree, kemudian disusul oleh neural network, KNN, dan yang terakhir adalah metode naive Bayes. Sekian video saya kali ini tentang crawling data YouTube dan sentimen analisis beberapa metode, kemudian saya bandingkan mana yang lebih baik berdasarkan akurasi tesnya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan untuk nanti link Google Colab-nya nanti saya akan cantumkan di description box atau kolom deskripsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.